utawi bab mertelaaken den sunatakene ndongaakene menungso ndongakno liman maring wong arada kang nawakaken sapa man alaihi ing atase insan malahu ing bondone man au ghairahu to liyane mal. Ketika kamu ditawarin seseorang tentang hartanya, ditawarin harta, ditawarin anak, ditawarin apa nih? Selain harta, anak, apa nih? Pokoknya ditawarin apalah yang menjadi miliknya dia akan diberikan kepada kamu. Maka kesunatan kamu mendoakan padanya. Dan ketika kamu diberi doa, ketika kamu memberi sesuatu kok terus didoakan oleh seseorang, ganti kamu disunatkan untuk membalas doanya mereka. Karena Dewi Aisyah mengatakan uhditu li Rasulillah syatan qala iksimiha. Saya beri hadiah kepada Rasulullah sebuah kambing dan Rasul mengatakan iksimiha, kamu bagikan. Fa kanat Aisyah idza raja'atil khadim taqul magalu. Ketika khadimnya selesai itu paripurna di dalam membagikan hartanya, ditanya kepada Aisyah, apa kata mereka setelahnya kamu kasih? Takul khadim qalu barakallahu fik, mudah-mudahan barokah. Lalu Dewi Aisyah mengatakan wa fihim barakallah, naruddu alaihi mislamakal wa yabqa ajruna lana. Doanya mereka saya balas dengan doa sama doa yang sehingga tinggal pahalanya sedekahku. Makanya ketika kamu sedekah jangan minta doa kepada mereka, karena khawatir bahwa sedekah itu hanya imbalan doa sehingga tidak mendapatkan fadilahnya sedekah. Dalam waktu minta doa sedekah ya sedekah. Kalau biasanya sowan kok itu ndak sowan kan jaluk dulu, jaluk donga dulu baru sedekahnya selesai kan ya. Enggak apa-apa kalau semacam itu aneh. Dia artinya ini kamu saya sedekah doakan saya ya, jangan gitu. Malah justru kalau kamu memberikan sesuatu kepada dia dan dia mendoakan kepada kamu, kamu balas sebagaimana doanya mereka kepada kamu, agar supaya pahalanya doa kamu tidak hanya sedekah kamu tidak hanya mendapatkan doa. Tapi ketika kamu dikasih sedekah bahkan ditawarin saja hartanya mereka, ditawarin motornya mereka, loh kalau sampai datang pergi motor saya kamu bawa. Nah, tapi nggak usah ditumpahin, hanya disuruh bawa lah. Nah, kamu bawa aja. Ayo, kalau ditumpahin keliru itu disuruh bawa kalau ditumpahin. Kita doakan mereka barakallahu laka fi alik wa malik, semoga harta dan keluargamu berbarokah. Berbarokah. Ngono. Rawaina riwayatake ingsun fi sahihil Bukhari wa ghairi an Anas radhiyallahu anhu qol lama qadimu dalem ari kalane padha rawuh padha rawuh sapa sahabat al Madinah ing Madinah
nazala mongko mampir sapa Abdurrahman bin Auf ala Sa'd bin Rabi. Abdurrahman bin Auf niku seorang saudagar yang terkayanya sahabat. Dia itu putra dari dukun bayinya Rasulullah. Jadi ibunya itu tukang dukun bayi. Dan Abdurrahman bin Auf itu seorang yang skill di dalam perdagangan. Memang bakat pengusaha. Sudah punya perusahaan ketika ada di Mekah, dan begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah di Madinah, dia tinggalkan semua perusahaannya, pabriknya, tinggalkan semuanya, hanya seorang diri tidak bawa harta, ikut Rasulullah di Madinah. Di Madinah ditampung oleh sahabat Ansor, dikasih penginapan, bahkan sebagian sahabat dan dikasih istrinya, kalau istrinya 2 dibagi-kasihkan 1, dikasih makan. Tapi karena Abdurrahman bin Auf itu jiwa bisnisnya besar, ketika dikasih makan kurma, ia tidak langsung kurma itu dimakan, dibawa ke pasar ditawarkan. Ketika sudah laku, uangnya beli kurma, dapat seperti halnya ketika dia dikasih sahabat Ansor. Di kurma tetap ukurannya segitu, tapi dia dapat uang. Maka tidak lama kemudian Abdurrahman bin Auf menguasai ekonomi Madinah, sampai sahabat Ansor yang membantunya kepada Abdurrahman bin Auf tertinggal ekonominya dengan Abdurrahman bin Auf karena saking bakatnya. Dan sampai terus melimpah. Ketika karyawannya, yaitu pedagangnya Abdurrahman bin Auf itu datang ke Madinah dengan naik kendaraan unta, itu Madinah itu horok, saking banyaknya karyawan. Itu padahal ada anaknya dukun bayi, makanya enggak perlu Anda pesimis, walah anaknya bakul terong, enggak masalah. Mebel aja tuh biasa di presiden, tukang mebel bukan anaknya tukang mebel, tukang mebelnya itu bisa jadi presiden ini. Mas Ja'ako Wiyundu. Kemudian dia ngaji di hadapan Rasulullah. Rasulullah bilang, besok di akhirat itu orang yang kaya masuknya surga lebih dahulu orang miskin, selisih 500 tahun. Wah, susah dia. Akhirnya dia ingin melarat. Orang kaya ingin melarat itu tidak bisa kalau memang ditakdirkan kaya. Seperti halnya orang melarat ingin kaya juga enggak bisa, paling-paling kaya. Kaya itu. Akhirnya beliau supaya melarat, kurma di gudang yang bagus-bagus diperintahkan menjual semuanya, dihabiskan. Dan lalu membeli kurma jelek-jelek yang semi-semi agak bosok-bosok itu di Madinah, semuanya kurma dibeli. Loh, kenapa? Dia bilang, kalau nanti saya membeli kurma yang bagus, jiwa bisnisnya ini masih ada saja. Maka kalau sudah kurma jelek-jelek kan tidak ada jiwa bisnisnya. Tapi karena memang ditakdirkan sebagai orang kaya, maka waktu setelah dibeli semuanya dimasukkan dalam gudang, kena krisis pangan. Kurma tidak ada yang berbuah. Akhirnya kurma jelek-jelek yang telah dibeli oleh Abdurrahman bin Auf tersebut dijual laku mahal. Ternyata ingin melarat aja nggak bisa, katanya. Matur kepada Rasulullah, kok
terimalah apa yang telah ditentukan oleh Allah. Loh, makanya yang kaya gak usah ingin miskin, yang miskin gak usah ingin kaya. Lakukan apa yang telah diberikan Allah kepada kamu. Asa antakrahu syai'aw wa huwa khairun lakum, barangkali apa yang kau tidak suka itulah justru yang terbaik. Loh niku. Akhirnya Ibnu Abdurrahman bin Auf pinara ke rumahnya Sa'ad bin Rabi' dan mengatakan, "Uqasimu kamali. Hartaku akan aku bagi bersama kamu wahai Sa'ad bin Rabi'. Wa unzilu lan manggonaken ingsun laka maring sira an ikhdam raati." Salah saking salah sijine anu niki Nazala Abdurrahman bin Auf niki masih masih melarat kok. Masih barusan datang. Ketika ini dari Nazala Abdurrahman bin Fakola moko dawuh sapa anu niku Sa'ad bin Rabi'. Karena Abdurrahman ini baru datang itu belum punya apa-apa. Uqasimu kamali, hartaku aku bagi paruedang separuh paruedang apa namanya, bagi dua ngono jane, hartaku aku bagi bersama kamu. Wa unzilu laka min ikhdamraati, wa unzilu nggonaken ingsun laka maring sira an ikhdamraati, salah satu dari istriku kamu ambil. Wah, hebat itu sahabat Ansor, tidak hanya rumah, tidak hanya harta, tapi istri yang dua itu pun disuruh ngambil salah satunya. Wah, hebat. Qala sahabat Abdurrahman, barakallahu laka fi ahlik wa malik. Semoga Allah memberi barokah tentang keluargamu, istrimu dan hartamu. Makanya dari sini ini asar, kalau Anda ditawarin orang, anakku akan kukawinkan dengan kamu, barakallahu laka fi ahlik wa malik. Ditawarin harta, barakallahu laka fi ahlik wa mal